Ujar Allah, a'adattu li ibadis salihin ma la 'ainun ra'at. Aku siapkan untuk hamba-hambaku yang soleh, hamba-hambaku yang baik, pekerjaannya baik, amalannya baik, akhlaknya baik, surga yang kenikmatannya tidak pernah dilihat oleh mata. Mata tidak pernah melihat kenikmatan seperti itu. Wala udhunun sami'at, telinga tidak pernah mendengar kenikmatan seperti itu. Wala khatara ala qalbi bashar, dan hayalan manusia tidak pernah terbesit menghayal kenikmatan seperti itu. Setinggi apapun kita menghayal akan surga, kada sampai hayalan tadi menggambarkan bagaimana surga nang aslinya. Saking tingginya, saking besarnya nikmat yang ada di dalam surga, kita hayalan kita kada sampai ke situ. Saking nikmatnya itu surga. Waqra'u in syi'tum, bacalah oleh kalian jika kalian mau mengetahui sebagaimana itu surga seperti yang disabdakan oleh Nabi tadi. Ujar Nabi di dalam Al-Quran, fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun. Tidak ada seorang pun yang mengetahui sesuatu yang Allah rahasiakan bagi mereka daripada surga yang akan membahagiakan mereka, yang akan menggembirakan hati mereka sebagai balasan dengan apa yang telah mereka amalkan, perbuat daripada amal-amal soleh di dunia. Ibarat ujar bahasa kita itu surprise. Nah, jadi Allah rahasiakan apa balasannya nih, apa hadiah yang Allah berikan kepada kita, Allah rahasiakan. Kada dan engkau mengetahuinya. Bahasa wah ini surprise. Surprise itu kan memberi hadiah tanpa memberitahu sebelumnya apa hadiahnya. Ternyata luar biasa. Kegirangan tentang orang yang masuk surga itu kehimungan benar. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, jannatani min fiddatin aniyatuhuma wa ma fihima, wa jannatani min dhahabin aniyatuhuma wa ma fihima. Ujar Nabi, ada dua surga yang mana wadah-wadahnya terbuat daripada perak dan seisi-seisinya. Jadi wadah-wadahnya terbuat dari perak, lawangnya terbuat dari perak, tihangnya terbuat dari perak, indah bagus dihiasi. Dan ada dua surga yang wadah-wadahnya terbuat daripada emas dan seisi-isinya. Jadi lawang dari emas, tihang dari emas, piring dari emas, garpu dari emas. Wa ma bainal qaumi wa baina an yarawna rabbahum illa ridha wajhihi fi jannati adan. Dan tidak ada penghalang antara untuk melihat Tuhan mereka kecuali tirai kebesaran Allah Subhanahu wa taala atas zat Allah Subhanahu wa taala di dalam surga. Artinya seorang hamba yang masuk surga itu sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, hanya terhalang oleh tirai kebesaran Allah. Jika Allah bukakan tirai tadi, maka hamba tadi bisa melihat zat Allah Subhanahu wa taala di dalam surga. Dan itulah puncak kenikmatan di surga, yaitu melihat zat Allah Subhanahu wa taala. Itu kenikmatan yang tidak ada tandingannya. Nah, jadi di setiap doa, kita membaca doa selamat, ya, ada doa selamat, warzuqna an-nadhara ila wajhikal karim. Ya Allah, berikan kami rezeki dapat memandang wajahmu yang mulia, dapat memandang zatmu yang mulia. Nah, itu karena kita apa ngarnya, sedih kita amunnya kata kau melihat zat Allah, kekawanan kita melihat semua zat Allah misalnya yang masuk surga, kita kata kau melihat sedih, maka kita perbanyak minta doa kepada Allah agar bisa melihat zatnya. Amun kau melihat zat Allah pasti masuk surga, karena melihat zat Allah itu tempatnya di dalam surga. Dan doa selamat itu bagus diamalkan, karena supaya maknanya itu Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fid din. Ya Allah, kami meminta kepadamu agar kami bisa terus menambah keagamaan kami. Nang asalnya sembahyang dua kali setahun misalnya, hari raya Idul Fitri lan hari Idul Adha. Nah,
meminta kepada Allah supaya kau menambah keagamaannya. Jadi 2 kali dalam sehari, misal kalau yang maghrib isya. Lalu pulang terus minta doa, Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fid din, karena kau sembahyang 3 kali dalam sehari. Terus Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fid din, karena kau 4 kali, 5 kali dalam sehari. Nah, sempurna sembahyang 5 kali sehari. Begitu pulang terus lagi, inna nas'aluka ziyadatan fid din, kau sembahyang malam, kau sembahyang tahajud, kau sembahyang duha, kau sembahyang witir. Nah, berkat doa Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fid din, ya Allah kami meminta kepadamu agar kami bisa terus menambah keagamaan kami, menambah amalan kami. Barakatan fil umur, ya Allah berikan umur yang berkah. Nah, umur yang berkah itu walaupun handap tapi berberkah, itu banyak manfaatnya di dunia maupun di akhirat. Nah, percuma umur panjang tapi gawiannya membala, jarang tuh gawiannya kada berhasil atau gawiannya bakal menjerumuskannya ke neraka. Percuma umur panjang, tapi yang kita minta itu adalah umur yang berberkat. Panjang berberkat bagus benar, apalagi handap berberkat bagus, apalagi panjang yang berberkah. Wa barakatan fil umur wa sihhatan fil jasad. Sehat jasad kita, badan kita sehat itu nyaman. Amunnya badan sakit-sakitan biar bini 4 tapi awak garingan kada kau menggawi. Nah, wasihatan fil jasad wa barakatan fil umur wa sihatan fil jasad. Apa lagi? Allahumma nas'aluka ziyadatan fid din wa barakatan fil umur wa sihatan fil jasad wa sa'atan fil rizq, dan keluasan di dalam rezeki. Wa sa'atan fil rizq, keluasan di dalam rezeki. Wa taubatan qabla al-maut, bertaubat daripada dosa-dosa sebelum mati. Wa syahadatan indal maut, mati syahid, artinya tuh mati syahid langsung masuk surga bighairi hisab, dosa-dosa diampuni oleh Allah. Misalnya orang mati syahid itu mati dalam keadaan garing, atau misalnya babinian meninggal dalam keadaan melahirkan, itu mati syahid tuh. Atau misalnya meninggal lamas, mati syahid juga. Nah, wa syahadatan indal maut, apalagi wa syahadatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut, ampunan setelah mati dapat ampunan. Nah, di dalam hadis yang telah lalu Nabi ada bersabda, ummati ummatun marhumah, ya Nabi, umatku adalah umat yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yadkhuluna kuburahum bidunubin ka'amthalil jibal, mereka masuk ke dalam kubur membawa dosa-dosa sebesar gunung-gunung. Wa yakhrujuna wa qad ghafarallahu lahum, dan mereka keluar dari kubur dosa-dosa mereka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala bidu'ail ahya lil amwat, karena sebab orang-orang yang hidup mendoakan kepada orang-orang yang meninggal tadi. Jadi karenanya memiliki anak yang soleh, memiliki istri yang soleh, yang setiap hari memintakan ampunan untuk si mayit tadi, akhirnya Allah ampuni dosa-dosanya. Wa maghfiratan ba'dal maut, kita meminta kepada Allah ampunan setelah kita mati. Jadi walaupun misalnya inya mati membawa dosa-dosa, tapi dosanya diampuni oleh Allah dengan sebab bisi muridkah yang selalu mendoakan inya, bisi anakkah yang mendoakan inya, bisi istri binikah yang mendoakan inya. Nah, wa maghfiratan ba'dal maut wa afwan indal hisab, mudah selamat ketika dihisab. Wa amanan minal adab, selamat daripada azab. Wa nasiban minal jannah, dapat bagian daripada surga. Warzuqna an-nadhara ila wajhikal karim, dan berikan kami rezeki dapat memandang zatmu yang maha mulia. Nah, itu doa bagus diamalkan. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Amin.